Pernah nggak sih guys, kayak kita itu mikir sesuatu yang ibaratnya kayak ada balon di atas pikiran kita, kayak ada bubble-bubble gitu yang berisi gimana ya masa depan kita, gimana ya kalau gue upload video ini, gimana ya kata orang, gimana ya kalau kita gagal, ya kan? Kayak pikiran kita kemana-mana gitu, pikiran kita berlebihan, overthinking, pengen deh rasanya pengen mecahin tuh bubble-bubble yang ada di pikiran kita di atas kepala kita nih, ibaratnya nih kalau kelihatan kan banyak bubble-bubble yang berisi pikiran-pikiran kita yang berlebihan, pengen deh dipecahin satu-satu. Tapi caranya gimana ya? Tiba-tiba kita scroll sosial media yang kamu lihat itu kelihatannya kok orang ini hidupnya bahagia ya. Coba kalau gue di posisi dia, pasti hidup aku juga bakal bahagia. Padahal yang kita lihat tidak tentu seperti itu. Mungkin orang post ke sosial media itu ya hal-hal yang menyenangkan, hal-hal pencapaian dia. Padahal kan di luar sana juga mungkin ya orang kan pasti punya masalah. Terus kita ngebanding-bandingin kehidupan kita dengan orang yang kita anggap sempurna itu. Entah itu lewat sosial media atau di dunia nyata, kita membanding-bandingkan. Mulai dah tuh kan, nambah overthinking, nambah pikiran kita berlebihan. Sampai-sampai kalian pernah gak sih ke bawah tidur, kepikiran, kita takut nih masa depan kita gimana ya kalau kita nggak sukses, gimana ya kalau aku coba sesuatu terus gagal, sampai nggak bisa tidur di malam hari. Pernah nggak kayak gitu? Rasanya pikiran kita tuh kayak banyak banget, kayak bludak banget pikiran kemana-mana. Pengalaman aku untuk mengatasi masalah overthinking itu yang pertama adalah pikirkan, cari dulu apa penyebab overthinking kita. Kan overthinking itu banyak ya penyebabnya. Nah, kita cari permasalahannya di mana. Tapi kalau misalkan kita bingung, kita nggak tahu nih gimana overthinking kita itu ada di mana, penyebabnya apa, ya berarti kita perlu bantuan orang lain, saran dari orang lain yang kamu percayai dan yang tentu paham terhadap kamu. Di momen ini ya tepat kalau kalian meminta tolong kepada orang yang kamu percayai, kepada orang yang tepat untuk meminta pendapat bagaimana cara menyelesaikan overthinking kamu. Sebenarnya overthinking itu mengajarkan kita untuk belajar agar kita tidak berpikiran sempit, itu menurut aku ya. Jadi kalau misalkan contohnya kamu overthinking karena ditinggalkan seseorang, atau mendapatkan, atau kamu ada orang yang tidak menyukai kamu, ya berarti menerima. Kita harus belajar menerima itu dan mengatasi rasa takut kita akan sesuatu. Sebenarnya penyebab overthinking itu menurut aku ya salah satunya juga rasa takut. Contohnya rasa takut terhadap masa depan kita, rasa takut tentang kegagalan kita ke depannya bagaimana. Padahal kan sebenarnya ya be present aja, kayak mindfulness aja, kayak meditasi. Ya hadir pada saat ini. Tapi fokus di tujuan kita ke depannya itu apa. Selanjutnya ya letting go aja, mengalir aja seperti air. Tentunya kita harus belajar bersyukur atas apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki pada saat ini. Kita harus bersyukur tentang itu, menulis atau journaling. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang membuat pikiran kita berlebihan, itu kita tulis. Berpikiran positif atau menulis kata-kata yang positif, seperti afirmasi positif. Ketika saya mulai overthinking, saya sering mengucapkan kata-kata afirmasi seperti ini. Apa yang ditakdirkan untuk kamu itu akan kembali lagi kepada kamu. Jadi ya itu seperti apa ya, kayak melegakan aja ketika kita bilang seperti itu. Jadi tuh aku secara pribadi kayak, oh ya benar ya, berarti tidak usah memikirkan hal yang berlebih, yang belum tentu terjadi, tapi kita tetap fokus pada tujuan kita. Dan aku sering meditasi, kadang aku bilang kepada diri aku sendiri kayak bilang kayak gini, jangan berpikiran berlebihan, semua akan baik-baik saja. Fokus pada saat ini dan tentunya kita harus set masa depan kita. Kita harus tahu apa tujuan kita nanti di masa depan. Dan selanjutnya ya udah mengalir aja ibaratnya. Ini ada nih sungai, banyak air mengalir gitu. Tiba-tiba kita taruh di tengah-tengahnya itu ada kayak semacam penghalang di tengah-tengah sungai itu. Yang tadinya airnya mengalir, kita taruh penghalang, kan lama-kelamaan jadinya banjir ya, berubah kemana-mana. Hidup itu semakin kita kontrol, semakin tertekan kalau misalkan kitanya ngontrol itu. Jadi ya udah, hidup itu mengalir aja, fokus ke masa depan kita apa, selanjutnya ya udah mengalir aja, dan lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sekarang. Yang artinya ya udah kita bersyukur
apa yang kita bisa lakukan sekarang, tapi fokus kita itu tetap dan letting go aja, mengalir aja. Karena ya tadi, sesuatu yang kita kontrol itu tidak baik, nanti hasilnya itu tidak baik. Overthinking kita itu disebabkan karena masalah, berarti kita harus fokus terhadap solusi. Kalau kamu punya masalah, berarti kamu harus selesaikan itu dengan sendiri. Kamu jatuh, ya kamu bangun sendiri. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengatasi itu sendiri, berarti kamu minta pertolongan tangan orang lain, orang yang menurut kamu tepat untuk meminta tolong, dan fokus kepada solusinya. Jangan yang kayak kita ngeluh di sosial media berhari-hari. Dan sebenarnya ya tidak ada yang peduli dengan itu. Yang bisa menolong diri kamu sendiri adalah diri kamu sendiri. Bubble yang ada di atas kepala kita itu kan overthinking kita, permasalahan-permasalahan kita yang kita anggap permasalahan-permasalahan kita. Nah, itu tugasnya kita solusi. Secepatnya kita harus meledakkan itu balon-balon yang ada di kepala kita itu. Pecahkan secepatnya. Berhenti menjadi perfeksionis, dalam artian kita harus berhenti menjadi sempurna. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap sempurna, entah itu dari sosial media atau kehidupan nyata. Jadi stop itu, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap sempurna. Padahal mereka juga belum tentu sempurna. Karena menurut aku tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi stop jadi orang yang perfeksionis, jadi orang yang sempurna. Jadi itu kayak semacam anggapan pemikiran kita aja tentang orang itu. Padahal kan itu belum tentu benar. Jadi itu salah satu penyebab kita mengapa menjadi overthinking. Karena alam bawah sadar kita itu menarik hal seperti itu, sehingga yang tertarik adalah kalau kamu berpikiran negatif, ya yang tertarik berpikiran negatif. Kalau kamu membandingkan kamu dengan orang lain, itu berarti kamu membandingkan diri kamu sendiri, dan itu hal negatif yang kamu tarik adalah hal negatif. Law of attraction. Jadi kalau kita narik hal yang baik, pemikiran kita menarik hal baik, yang tertarik adalah hal baik. Tapi kebalikan, jika kamu menarik hal negatif, hal-hal buruk, yang kamu tarik nanti hal-hal yang buruk. Yang kamu pikirkan itu yang akan kamu tarik nantinya. Jadi tetap berpikiran positif, tetap berpikiran baik, agar yang tertarik adalah hal-hal yang baik. Setiap kita overthinking itu kita cepet-cepet harus bilang kayak gini, tenang, tarik nafas, kamu bilang ke diri kamu sendiri, semua akan baik-baik saja. Jika kita mulai overthinking lagi, kita harus cepat-cepat bilang ke diri kita harus cepat-cepat tarik nafas, enggak boleh overthinking, karena aku tahu semua akan baik-baik saja. Terus meditasi lagi, kemudian mengistirahatkan diri kita, pergi ke tempat-tempat yang kita sukai, ke alam misalnya yang kamu sukai. Jangan pernah takut, jangan pernah fokus ke hal-hal negatif, karena itu berada di dalam alam bawah sadar kita. Jangan perlu takut, ingat Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan ingat, apapun yang ditakdirkan untuk kita, itu akan kembali kepada kita. Dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut lagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.